Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sahamnya Unilever, kodenya UNVR. Jadi ini adalah penampakan dari pola charting yang Anda lihat sekarang ini. Harga dari Unilever ada di 6950. Jadi Unilever belakangan ini jadi topik pembahasan yang cukup hangat di dalam kalangan beberapa investor dan juga trader. Jadi kalau misalnya Anda lihat beberapa saham kebanyakan itu naik pada saat bulan November sampai hari ini, tapi Unilever malah cenderung turun. Jadi hari ini kita bahas dengan teknik tarik-tarik garis, lalu kita lihat di mana garis support dan di mana garis resist. Lalu kita tentuin apakah saham Unilever ini masih layak untuk dibeli, lalu kira-kira kapan waktunya untuk beli. Seperti biasa kita ngambil garis dulu. Jadi kalau misalnya harganya sekarang di 6950, saya akan lihat balik charting yang sebelumnya. Jadi di sini ada chartingnya hijau yang tinggi ini, yang panjang ini. Itu opennya 7100 dan closingnya 7500. Jadi kita tarik dulu garisnya di sini dulu. Habis itu 7500. Oke. Habis itu saya ngambil di sini Anda lihat ya, di sini opennya itu 6975, closing 6650. Tapi di next day dia ada candlenya ini bukan opennya di sini, opennya malah naik ke atas. Jadi sini ada opening gap ya, itu ambil opening gapnya 6800. Oke, 6800. Habis itu saya ngambil lagi di tunggu ya. Oke, di sini closing, di sini openingnya juga gap. Saya ngambil openingnya sini di 7000. Oke, habis itu saya ngambil candle ini, closingnya 6650. 6650. Habis itu resistnya sini 7500. Di sini 7800. 7800. Lumayan ya. Kita ngambil 7800. Habis itu kita ngambil angka psikologi, angka genap 8000. Di sini ada 7000, sini ada 8000. Angka psikologis itu biasa angka genap seperti 100, 1000 gitu ya. Jadi angka bulat gitu. Jadi sini karena dia kena ya, sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Lalu 8000 karena angka psikologis. Saya perbesar dikit ya, karena ada yang bilang saham view angle-nya itu terlalu kecil bagi orang-orang yang lihat dari HP gitu ya. Jadi memang saya saranin Anda lihat videonya TTG itu dari komputer, akan jauh lebih bagus. Oke, jadi ini sudah saya perbesar. Jadi harganya sekarang di 6950. Anda bisa lihat ya, dia sekarang dalam posisi yang downtrend ataupun cenderung turun ke bawah harganya. Kita nggak tahu ya fase downtrend ini akan turun sampai mana, kita nggak tahu. Dan saya yakin nggak ada yang bisa tahu. Jadi kita cuma bisa menggunakan teknik tarik-tarik garis menentukan support-support berikutnya. Jadi Anda bisa lihat support-support berikutnya itu ada di 6800 dan 6650. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau beli saham Unilever, saya saranin untuk tunggu dulu. Kita sama-sama lihat apakah Unilever bisa bertahan di atas 6800 ataupun 6650. Ingat bahwa TTG, tarik-tarik garis, ya, kita punya 3 prinsip. Yaitu pertama, kita tidak boleh sembarang beli saham. Yang kedua, jangan pernah beli saham pada saat harga saham lagi turun. Yang ketiga, jangan pernah average down. Jadi 3 prinsip ini harus dipatuhi.
Nah, di sini saya mau sedikit menggunakan cara lain ya, di mana untuk membandingkan teknik tarik-tarik garis dengan indikator yang mungkin teman-teman lain ada pakai. Jadi indikator yang cukup terkenal ya adalah Fibonacci, dan banyak sekali penganut Fibonacci. Jadi kita coba ya. Ini tarik-tarik garis, saya hanya menggunakan sistem yang sangat-sangat ada, menggunakan pendekatan yang cukup logis yang biasanya saya pakai ya. Anda bisa lihat dari tadi saya nggak ada ngambil indikator apapun. Saya hanya menggunakan ya level-level charting sebelumnya untuk menentukan dan gap-gap ini untuk menentukan garis support dan resist. Lalu kita coba bandingkan dengan Fibonacci. Oke. Kita bandingkan sama Fibonacci. Ini Fibonacci retracement. Ambil low point ya di 5275 ke high point dari candle ini itu di 8.800. Wow. 8.800. Ini 5275 ya. 5275. Oke. Nah, ini adalah garis-garis yang ditarik oleh Fibonacci. Ini garis-garis yang ditarik oleh TTG. Anda bisa bandingkan ya. Ya, lihat. Kita tarik di 6650, dia punya 6625. Kita tarik di antara 7000 sampai 7100 ya. Dia punya 7050. Yang ini 7500, dia punya 7450. Yang ini 8000, dia punya 7975. Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa yang kita tarik selama ini, yang kita tarik pakai garis support dan resist, itu tidak jauh beda dengan hasil indikator dari Fibonacci. Jadi yang pernah saya ngomong di video-video saya sebelumnya bahwa dasar dari kebanyakan indikator ya itu adalah garis support dan garis resist. Jadi ini bisa Anda jadikan sebagai pembuktian gitu ya. Ini Anda boleh bilang ini sebagai kebetulan ya, terserah ya, whatever. Saya nggak menyangkalnya. Anda juga boleh menganggap ini sebagai wah, benar juga kalau tarik-tarik garis cukup dibanding dengan indikator-indikator lainnya gitu ya. Jadi ini kita coba delete. Kita balik lagi. Harga Unilever ini ya mengingatkan saya pada Telkom. Ya, mengingatkan saya pada Telkom. Kita tahu bahwa Unilever ini adalah perusahaan yang cukup gede sama seperti Telkom, dan waktu itu Telkom dia bergerak turun. Saya masih ingat waktu itu sekitar bulan Oktober kali ya. Harga Telkom kayaknya di sekitar 2.600 dan saya bikin video waktu itu namanya Telkom masih layak di hold gitu. Dan saya bilang ya, saya kasih semangat bagi investor ya yang biasanya mengalokasikan dananya setiap bulan untuk ke saham Telkom tanpa memperdulikan fluktuasi harga Telkom. Saya bilang tenang aja, Telkom masih layak untuk di hold, untuk dibeli gitu ya. Dan selang 2-3 bulan kemudian harga Telkom balik ke 3.200 gitu ya. Jadi kayaknya dia ada cuan 20-30% untuk saham Telkom. Jadi kalau misalnya Unilever, saya rasa Unilever ini bisa jadi the next Telkom. Cuman ya kita sabar kapan untuk beli gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau beli, saya sarani untuk tunggu dulu. Di Bursa Efek Indonesia banyak sekali saham-saham lain. Anda bisa melirik dulu saham-saham lain, nanti balik lagi ke Unilever. Jadi Unilever ini sifatnya seperti ya Telkom tadi ya. Dia perusahaan gede, kalau misalnya dia turun ya dia akan cenderung turunnya lumayan lama, mungkin nggak drastis gitu ya. Dia turunnya akan pelan-pelan turun, dan suatu saat ya kalau misalnya orang udah bosan dengan saham-saham lain, mereka akan balik melirik Unilever, dan mereka lihat Unilever, wah Unilever harganya lumayan murah sekarang, mereka akan borong dan harga Unilever akan kembali lagi naik. Jadi pas lagi dia naik, itulah saat-saat untuk kita beli.
Jadi kalau misalnya Unilever pas dia lagi naik itu kita akan cenderung merasa nyaman gitu ya. Jadi sama halnya seperti tahun lalu awal-awal saya bikin channel TTG, saya ada rekomendasikan untuk menabung saham Panin. Waktu itu Panin masih di harga 800. Dan waktu itu saya juga ada beli. Dan harga hari ini Panin itu di harga 1200 kali ya. 1100, 1200. Jadi kalau misalnya Anda nabung di 800 ke 1200 itu sudah cuan 50%. Jadi 50% apakah gede banget gitu ya. Jadi bagi orang yang menanyakan, wah teman saya cuan ratusan persen di Antam, di Breeze, ya, di Nikel. Jadi 50% dikit gitu ya. Jadi sebenarnya persentase itu bagi saya itu nggak begitu pengaruh. Anda tanya balik, Anda cuan berapa gitu ya. Jadi persentase itu harus lihat juga dengan modal Anda gitu. Tapi kalau misalnya Anda cuannya 100%, nilai yang Anda invest cuma 1 juta, ya Anda cuma cuan 1 juta. Tapi kalau misalnya Anda cuannya 50%, nominal yang Anda invest itu 1 miliar, ya Anda cuannya 500 juta. Jadi kembali lagi, jangan terlalu tergiur dengan persentase gitu lah ya. Jadi yang Anda cari dalam pasar modal itu, pasar saham, adalah konsistensi Anda dalam profit, ya. Jadi nggak usah peduli orang lain, kita take care diri kita sendiri aja, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya lagi melirik sahamnya Unilever, apakah saham Unilever recommended? Jawaban saya recommended, tapi bukan sekarang belinya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di 6650 atau enggak. Kalau jebol 6650, kita perlu lihat kemana arah Unilever. Tapi kalau misalnya suatu saat Unilever sudah memasuki fase sideways dan ya lagi mau naik, mungkin saya akan bikin video satu lagi untuk bahas Unilever. Jadi kalau misalnya saya mau beli, mungkin saya akan notify ke teman-teman. Oke, semoga video ini membantu untuk teman-teman yang lagi melirik Unilever. Kita tunggu aja dulu, sabar ya. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.